Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arifin Ilham, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan memberikan cara membuat grafik di Excel. Sebelum kita membuat grafik, kita harus menyiapkan data. Nah, saya di sini sudah menyiapkan data untuk dijadikan grafik. Cara membuat grafik, sebelumnya kita blok ini datanya, lalu kita klik insert. Lalu kita pilih di sini ada charts. Nah, charts ini adalah grafik. Kita tinggal pilih kita mau grafik yang bagaimana. Di sini ada yang macam-macam rekomendasi dari grafik. Nah, untuk recommended charts ini adalah grafik yang disarankan dari Excel. Kalau kita misalnya nggak mau pakai yang ini, kita bisa lihat di all charts. Nah, di sini ada seluruh dari charts yang disediakan oleh Excel. Di sini ada yang kolom, ada yang line, ada yang P, ada yang bar, ada yang area, dan lain sebagainya ini sampai bawah. Nah, di sini langsung saja saya akan memilih yang kolom saja, yang umum dipakai. Yang kolom yang pertama, kalau sudah kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita bisa mengaplikasikan atau mengubah dari grafik kita ini. Nah, di sini ada chart style ataupun gaya dari grafik, macam-macam gaya dari grafik. Nah, di sini ada seperti ini, ya, macam-macam. Nah, kalau saya pakai yang umum saja, yang pertama. Dan di sini kalau kita misalnya mau ganti warna dari grafik kita, kita bisa klik change color. Nah, di sini disediakan macam-macam dari warna itu. Ada yang hijau, orange, coklat, abu-abu, biru, dan lain sebagainya. Di sini saya memakai yang warna biru saja. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan sedikit-sedikit bagian dari grafik. Nah, di sini kita bisa klik add chart element ataupun elemen dari grafik ini. Nah, di sini ada akses yang mana primer horizontal. Nah, primer horizontal ini jadi yang horizontal di bawah ini dihilangkan, jadi mengutamakan yang sebelah sini yang vertikal. Dan sebaliknya, yang vertikal ini yang tadi ada vertikalnya itu dihilangkan, mengutamakan yang horizontal. Nah, di sini bisa axis title. Nah, di sini kita bisa lihat kita kalau mau menambahkan dari title ataupun menambahkan informasi dalam grafik kita, kita bisa klik di sini axis title. Nah, contohnya untuk bagian yang horizontal yang di bawah ini kita bisa klik, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita klik, saya akan memberikan nama, yaitu nama ya. Di sini saya masukkan nama. Ini menambahkan informasi. Di sini nilai saya tambahkan yaitu nilai mahasiswa MPI. Ini judul dari grafik kita. Selanjutnya kita klik lagi add chart. Di sini saya akan menambahkan untuk axis style yang di vertikal. Nah, di sini nilai saya masukkan nilai. Di sini saya masukkan nilai. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa klik lagi add chart elemen. Nah, di sini kita bisa lihat chart title. Nah, di sini kalau non berarti kita tidak menampilkan dari judul grafik kita.
ya. Di sini above charge. Nah, di sini kelihatan ya above charge. Nah, kalau di sini ini sama seperti kayak gaya dari grafik ini ya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan aja. Kalau above chart seperti ini, dia tidak apa judul itu tidak mengenai dari grafik. Nah, kalau seperti ini judulnya terkena dari grafik. Ini kita sesuaikan saja, maunya kita seperti apa. Kalau saya seperti ini aja. Selanjutnya di sini ada data table. Nah, kalau kita di sini klik yang non berarti tidak ada tambahan. Nah, kalau di sini white legend key. Nah, di sini kita bisa melihat uh, ada informasi tambahan di bawah dari nama tersebut. Ya, nilai itu juga sama seperti yang ada di samping ini. Nah, di sini juga kita bisa no legend key. Nah, di sini sama. Kita sesuaikan saja. Selanjutnya ini sama macam-macam dari uh, gaya itu gaya grafik itu sendiri, elemen dari grafik itu sendiri. Ini seperti ini. Kita sesuaikan keinginan saja. Nah, ini juga posisi ya. Di sini legend ini seperti posisi kita maunya gimana. Nanti ini bisa kita sesuaikan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya kita mau menambahkan dari kejelasan dari bagian ini. Mungkin kita bisa kasih tambahkan informasi di atasnya. Contohnya bisa uh, di sini kita bisa contohnya ya di bagian ini kita klik baru klik kanan. Nah, di sini bisa kita add data label. Nah, di sini dari bagian ini kita bisa kasih label ya. Nah, contohnya aja seperti ini. Nah, kita bisa kasih contoh label ya, seperti ini. Jadi, kelihatan nih 90, ini lebih pastinya kayak gini. Seperti itu. Itu contohnya. Caranya itu klik kanan, habis itu kita klik format data label ya. Oke. Selanjutnya ini di bagian ini kita juga bisa em, di sini. Nah, di bagian yang nilai ini. Nah, di sini kalau kita klik dua kali, di bagian nilai ini, kita klik dua kali, nanti dia timbul seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur. Contohnya di maksimum. Kita maksimumnya dari berapa? 100. Ini bisa kita ubah menjadi misalnya maksimumnya 200. Kalau kita klik enter. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Kalau terus kita misalnya minimum ini kita bisa mulai dari nominal berapa. Kalau sini kan dari 0, mungkin kita bisa ubah menjadi 10. Enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini juga ada em, kelipatan ya, yaitu major. Ini kelipatan. Ini kelipatan 20. Misalnya kita mau kelipatan 50 ya, misalnya kelipatan 50. Kita klik enter. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kalau saya dari 0 saja. Terus yang ini juga maksimumnya dari sampai 10. Ini juga saya ubah majornya menjadi 10 saja. Nah, di sini kita bisa olah ya, cara merubah-rubah dari gaya grafik kita ini. Seperti itu. Di sini juga ini namanya format axis ya. Baik, kalau selanjutnya kita bisa juga klik format ya. Di sini kita mau menambahkan
warna, misalnya kita klik format, misalnya kita mau ubah ya warna dari background warnanya ya, background warna dari grafik kita. Contohnya seperti ini, ada kuning, ungu, di sini ada biru. Kita sesuaikan sesuai keinginan masing-masing saja. Nah, di sini juga ada shape outline. Nah, ya kita sesuaikan saja. Kalau misalnya mau merubah dari format ya, format tulisan misalnya, format font dari tulisan kita ini bisa kita klik home. Sebelumnya kita klik dulu nih grafiknya, baru kita klik home. Nah, di sini kita pilih saja mau yang mana ya. Misalnya kita maunya eh, misalnya Times New Roman. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ukurannya kita bisa atur mulai dari ya kita sesuaikan saja. Nah, saya pakai yang 10 saja ya. Nah, selanjutnya ini juga kita bisa ubah ya, kita sesuaikan keinginan saja. Dan selanjutnya kita klik uh, baik. Selanjutnya di sini kita bisa juga mengubah dari data yang ada di sini ya. Nah, contohnya kita klik di sini select data. Nah, misalnya sebelumnya kita lihat dulu data kita. Misalnya kita ingin menambahkan data siswa ya. Misalnya kita mahasiswa, kita mau menambahkan data di sini contohnya misalnya Bima. Nah, ini kan data baru nih. Misalnya nilainya 77. Nah, seperti ini. Jadi kan di datanya sudah kita tambah nih, tapi belum masuk di grafik. Cara masukkannya yaitu kita blok terlebih dahulu nih datanya. Maaf, kita klik dulu grafiknya, lalu kita klik di sini select data. Nah, di sini kita bisa klik yang ini, change data range. Nah, di sini kita klik seperti ini, kita ikutin aja seperti ini. Nah, nah di sini ya, yang di bagian horizontal. Yang bagian horizontal ini, nah sudah masuk ya, nama Bima sudah termasuk di sini. Lalu kita klik. Nah, otomatis di grafik ini nanti nambah nih namanya Bima masuk dalam grafik seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya caranya untuk menghapus namanya ya? Misalnya mahasiswa ini uh, keluar ataupun tidak lagi berkuliah. Nah, kita bisa klik kanan di grafik ataupun bisa langsung kita klik di sini di bagian charts design. Di sini kan ada select data. Kita klik data, select data. Nah, untuk kita menghapus data dari grafik, kita pilih aja namanya di sini. Kan di sini diconteng nih. Nah, mungkin kita bisa klik siapa yang ingin dihapus. Misalnya Rio, misalnya Rio. Nah, kita klik di sini. Boleh kita tidak kita conteng, langsung kita klik OK. Nah, otomatis namanya Rio tidak ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa kembalikan lagi. Di sini kan datanya ada nih, Rio dengan nilai 65, tapi di grafik tidak ada. Nah, seperti itu. Sebaliknya ya. Nah, di sini saya pulihkan kembali. Saya pulihkan kembali.
select data. Sini saya masukkan. Pulihkan kembali. Seperti ini ya. Kita conteng lagi. Nanti otomatis ada lagi namanya Rio. Nah, ada kan? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.